Minum susu kan sehat ya dok ya, tapi Iya. apa pentingnya susu buat kesehatan tubuh kita? Susu itu merupakan sumber berbagai nutrisi yang kita butuhkan untuk bisa sehat gitu ya. Zaman sekarang itu yang namanya susu kan nggak hanya dari hewan aja, dari sapi, tapi Iya. juga ada dari yang saya tahu tuh dari nabati ada. Apa aja dok? Bisa dijelasin nggak jenis-jenis susu yang sekarang ini umum dikonsumsi? Susu nabati itu bukan susu, karena susu sendiri sebenarnya adalah cairan berwarna putih Iya. yang dibuat oleh kelenjar mamaria, kelenjar susu dari hewan yang biasanya diberikan kepada anaknya untuk tumbuh kembang si anak. Nah, jadi susu nabati tidak memenuhi definisi susu. Tapi kenapa disebut susu? Susu itu merupakan salah satu pilihan minuman yang sehat, tapi bukan satu-satunya pilihan minuman menuju sehat. Sahabat Sonora, selamat datang kembali di Kamu Sehat bersama Sony Wicaksono dan tentunya juga bersama dokter terbaik sepanjang masa di Indonesia, di Galaksi Bima Sakti ada Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Ngomong. Halo Mas Sony, halo sahabat Sonora dimanapun berada yang sedang menonton dan mendengarkan. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Minum susu pagi-pagi. Cakep. Cakep. Laporan aja. Tadi pagi habis minum susu. Kirain udah cakep Habis gitu. tadi pagi habis minum susu, cakep dong kalau minum Cakep. susu, ya Sehat. kan? Karena minum susu sehat. Sehat. Mm-mm. Terus pertanyaannya apa? Minum susu kan sehat ya dok ya, tapi Iya. apa pentingnya susu buat kesehatan tubuh kita? Susu itu merupakan sumber berbagai nutrisi yang kita butuhkan untuk bisa sehat gitu ya. Ada mineralnya, ada kalsiumnya, ada fosfornya, ada berbagai vitamin. Apalagi susu-susu yang difortifikasi. Fortifikasi itu apa? itu sebuah produk yang ditambahkan sesuatu oleh produsen. Jadi misalnya bikin susu UHT misalnya, terus ditambahin vitamin D, ditambahin zat besi, itu namanya fortifikasi. Dikira ditambahin gula, ditambahin rasa Kalau strawberry. fortifikasi sebenarnya lebih ke sesuatu yang positif sih. Oh. Tapi fakta bahwa ketika produsen membuat susu UHT atau susu segar atau susu apapun ya, susu olahan, itu memang ditambahkan berbagai hal, termasuk gula, termasuk pewarna, termasuk perasa, termasuk aroma gitu. Itu banyak benda-benda, bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam susu. Kan susu sapi yang rasa stroberi warnanya apa? Warnanya kalau udah di kemasan, warnanya kan ya ini apa pink atau Kalau merah. dari sapinya warnanya apa? Putih. Iya, kenapa bisa jadi pink? Dikasih warna. Itu. Itu. Oh, makanya kenapa? Itu namanya fortifikasi. Oke. Nah, susu yang difortifikasi itu banyak lala-lalanya gitu. Tapi susunya sendiri kalau tidak difortifikasi pun merupakan sumber bahan sebenarnya makanan atau minuman ya, sumber minuman yang menyediakan banyak komponen gizi. Tadi ya udah berbagai mineral, ada kalsium, ada fosfor, ada kalium, berbagai vitamin, ada vitamin B, ada vitamin D, berbagai jenis protein, asam amino di dalamnya. Jadi ada lemaknya gitu. Jadi benar-benar ada karbohidratnya juga. Jadi benar-benar di dalam susu itu banyak zat gizinya. Ngomongin lemak tuh saya jadi keinget nih nonton konten waktu itu. Pokoknya kalau kita makan pedas tuh senjatanya minum susu soalnya ada lemaknya di situ. Iya kan? Lemak bener. juga. Karena ada jadi kalau lemaknya kita juga. kepedesan minum susu. Kalau kita kesusuan minum pedas. Gimana itu caranya? Tapi kan zaman sekarang itu yang namanya susu kan nggak hanya dari hewan aja, dari sapi, tapi juga ada dari yang saya tahu tuh dari nabati ada, susu olahan juga ada, bahkan susu yang kambing, tawa juga ada, kuda juga ada. Apa aja dok? Bisa dijelasin nggak jenis-jenis susu yang sekarang ini umum dikonsumsi? Susu itu secara garis besar dibagi jadi dua golongan. Ada dua golongan. Susu hewani, susu nabati.
Susu hewani adalah susu yang berasal dari berbagai hewan. Ada domba, sapi, kambing. Oh, domba sama beda ya, walaupun susu domba sama kambing tuh beda ya. Okay. Terus kalau susu nabati adalah susu yang terbuat dari tumbuhan. Sebetulnya secara per definisi kata-kata, susu nabati itu bukan susu. Karena susu sendiri sebenarnya adalah cairan berwarna putih yang dibuat oleh kelenjar mamalia, kelenjar susu dari hewan yang biasanya diberikan kepada anaknya untuk tumbuh kembang si anak. Nah, jadi susu nabati tidak memenuhi definisi susu. Tapi kenapa disebut susu? Ya karena udah kadung salah kaprah, ya udah kita lanjutkan salah kaprahnya. Jadi sebenarnya itu bukan susu gitu. Bukan susu. Okay. Bukan. Karena per definisi itu bukan susu ya. Terus apa kalau gitu, minuman nabati aja atau gimana? Ya udah kita lanjutin aja lah. Iya, udahlah ya. Mencari istilah baru susah gitu kan. Jadi ada susu kacang, kacang kedelai. Whey itu apa? Whey itu termasuk yang kacang ya? Bukan. Apa sih? Hewani. Itu hewani ya. Karena itu bagian dari susu sapi. Ada whey, ada kasein. Ini oat. Ya, susu oat itu susu nabati. Kedelai. Susu oat, susu kedelai, susu almond, susu beras, susu kurma. Susu kurma tuh apa sih? Ada susu kurma, Dok. Ada. Ada seri susu itu kurma. Itu susu flavor kurma atau rasa kurma? Rasa kan? Berarti susu sapi kan? Nggak termasuk. Oh, termasuk ya? Mohon maaf, nggak tahu soalnya susu kurma itu apaan gitu ya. Jadi pokoknya intinya kalau dia termasuk susu, isinya itu susu sapi yang diberi rasa. Kan sekarang susu sapi juga ada rasa taro, susu rasa kacang hijau, susu rasa apalagi lah, macam-macam kan. Kalau dia basicnya susu sapi, masuknya susu hewani. Kalau basicnya dia terbuat dari nabati, masuknya ke susu nabati. Ada juga susu olahan. Ada susu olahan, ada olahan susu. Itu apa lagi? Berbeda itu. Susu olahan sama kita bahas susu olahan dulu apa? Susu olahan itu adalah susu kan diambil dari kata su dan susu. Susu itu kan diambil dari hewani ya. Nah, susu hewani itu mengalami berbagai proses untuk menjadi lebih lama disimpan, bisa awet, bisa lebih enak, lebih cantik dan seterusnya. Nah, untuk mencapai ke yang di sini yang supaya lebih awet, lebih enak, lebih gurih, lebih menarik gitu ya. Itu susu segar diberi perlakuannya bisa difortifikasi, ditambahkan sesuatu, bisa juga melalui proses sterilisasi, bisa melalui proses pasteurisasi. Nah, dibikinnya di pasteur tuh itu tuh. Coba kalau di Cimahi-risasi. Cimahi-risasi. Coba di Palmerah-risasi gitu. Karena di pasteur lanjut aja terus. Marah nanti, komennya banyak gitu kan. Marah, pandangan darah nggak disebut panganisasi. Lagi yang dari kuninganisasi. Marahnya di itu ternyata. Reboisasi belum? Oh, dari pasar Rebo. Reboisasi. Nah, jadi kalau misalnya susu itu dipanaskan dalam suhu yang tinggi, misalnya sekitar 135 derajat Celcius, dia jadinya UHT. Tapi kalau misalnya dia dipanaskan di suhu yang lebih rendah, dipasteurisasi, misalnya di suhu sekitar 75 derajat Celcius, itu jadi susu pasteurisasi gitu. Atau kalau misalnya susunya dibuang kadar airnya, jadi dibuat lebih kental. Oh, padat. Enggak padat. Kalau dia jadi padat, jadi bubuk, dibuang komponen cairnya semua, maka jadi susu bubuk. Tapi kalau susunya dibuang sebagian kadar cairannya, nyemek. Iya, nyemek. Susu nyemek. Jadi ada seblak. Seblak kan nyemek ya? Seblak ada dua macam ya? Ada sekarang seblak susu loh, Dok. Serius ada, cari seblak susu. Update loh kalau soal seblak, berarti kita tahu dia doyan seblak. Kalau yang ini jadi apa? Susu dibuang airnya sebagian? Jadi susu evaporasi. Susu evaporasi itu banyak dipakai buat masak ya, buat kalau di kafe-kafe gitu. Terus kalau susunya itu udah dibuang sebagian besar komponen cairannya, ditambahkan dengan berbagai gula gitu ya, itu namanya kental manis. Gitu. Itu mah beda bukan susu. Itu susu olahan. Kalau olahan susu itu adalah berbagai produk yang berasal dari susu yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga bentuknya berubah. Misalnya yogurt. Yogurt. Permen susu.
keju. Oh iya. Coklat. Ada nggak coklat? Nggak ada ya. Coklat susu kan ada. Kopi susu. Kan dari susu produk. Salah nggak? Mau bilang salah nggak tega, mau bilang bener nggak bener gitu. Es krim gitu. Oh, Gue iya, jawab sendiri aja deh. Keju, yogurt, es krim gitu. Itu olahan susu. Manfaatnya beda-beda nggak dok? Antara susu yang dari hewani sama susu yang dari nabati plus yang susu olahan. Manfaatnya beda-beda nggak atau sama semuanya? Sebenarnya beda sih. Beda, karena komponen isinya juga kan sedikit berbeda gitu. Iya. Tapi ini mungkin sedikit memberi pencerahan bahwa susu itu merupakan salah satu pilihan minuman yang sehat. Tapi bukan satu-satunya pilihan minuman menuju sehat. Oh, jadi bukan wajib nih, yang saya tahu kan dulu wajib kan. Jadi 4 sehat. Ya kan 4 sehat, 5 balonku. 6 Gak tahu. Nilai ijazah. Astagfirullahaladzim. Nilai ijazah teman saya ada. Iya. 6. Emang temenan sama dia? Iya, nggak bisa. Baru tahu loh, temen dia orang top loh. Enggak, maksudnya saya nilai ijazahnya 6. Boleh nggak ini lanjut nggak? 4 sehat 5 sempurna kan dulu ada susu. Sekarang udah nggak ya? Enggak. Makanya kan sekarang piring makanku, piring sehat itu sudah tidak mencantumkan susu sebagai sesuatu yang sifatnya wajib untuk menyempurnakan. Karena susu itu merupakan salah satu pilihan aja. Boleh diminum menjadi pilihan sehat, tidak diminum asalkan diganti dengan opsi-opsi yang lainnya. Misalnya ada telur, ada tahu, ada tempe, ada brokoli, ada bayam, sayur-sayur yang mengandung kalsium, terus ada sumber protein lainnya bisa menggantikan susu gitu. Jadi itu salah satu option aja. Terus terkait dengan tadi pertanyaannya, fungsinya tergantung. Kalau misalnya kita mencari kelengkapan proteinnya, biasanya kita ngarahnya lebih ke susu yang hewani karena biasanya komponen asam amino esensialnya lebih banyak, lebih komplit daripada yang nabati. Tapi kan nggak semua orang bisa minum susu sapi. Ada yang intoleran laktosa. Ada juga yang alergi dengan susu hewani. Bedanya alergi dengan intoleransi adalah ya apa dok? Kan udah pernah waktu kan lupa itu. lagi saya. Kalau intoleransi itu badannya tidak mempunyai cukup enzim untuk mencerna susu. Enzimnya namanya laktase untuk mencerna laktosa. Laktosa itu adalah gula yang ada di dalam susu yang terdiri dari galaktosa dan glukosa. Nah, galaktosa sama glukosa ini kan temenan. Kalau dikasih laktase dia jadi terpisah, jadi dia kecil-kecil. Nah, karena dia kecil-kecil gampang diserap oleh tubuh, jadi tubuh bisa menyerap. Nah, kalau misalnya pada orang yang intoleran, enzim laktasenya itu entah tidak ada, tidak berfungsi dengan baik, atau tidak cukup. Jadi kalau minum susunya nggak bisa dicerna, makanya dia mengalami gangguan pencernaan. Perutnya sakit, kembung, perih, mual, muntah, atau diare, atau sembelit gitu. Pokoknya mengalami gangguan pencernaan. Kalau misalnya alergi, yang berperan itu adalah sistem imun tubuhnya. Jadi kalau dia minum susu, bisa dia sesak nafas, gatal-gatal, mukanya merah gitu, bisa menyebabkan kematian karena ada sistem imun yang terlibat. Kalau intoleran gejalanya apa? Kalau gejalanya sebetulnya agak tumpang tindih sih, karena antara gejala-gejala saluran pencernaan ada di intoleran juga ada, bisa jadi ada di alergi. Tapi gejala yang ada di gejala alergi tidak ada di intoleran adalah keterlibatan komponen imun tubuh yang menyebabkan mungkin saluran nafasnya jadi menyempit, orangnya merah, gatel-gatel gitu. Nah, karena keterlibatan imun tubuh itu, alergi bisa mengancam jiwa. Tapi kalau intoleran biasanya menyebabkan penderitaan aja karena perutnya sakit, mencret gitu kan. Tapi jarang yang fatal sampai menyebabkan kematian. Berarti mereka-mereka ini yang intoleran laktosa sama alergi nggak bisa ya? Nggak bisa minum susu sapi, hewani maka Maka pindah ke susu nabati. Kalau nggak suka juga pindah ke sumber protein yang lainnya. Karena susu adalah salah satu aja ya? Iya, salah satu pilihan aja, bukan satu-satunya pilihan. Ini ada mitos yang berkembang nih dok. Katanya susu nabati kan salah satunya populernya susu oat ya, atau oat milk. Katanya oat milk itu lebih baik daripada susu hewani, bener nggak?
tujuan minum susu apa? Kalau tujuan minum susunya, gue doyan, ya udah terserah mau kapan aja. Nggak ada batasan per Enggak. hari berapa gitu. Ini nanya kapan atau nanya jumlah? Beda. Enggak, kan tadi katanya doyan. Kalau doyan kan Kalau doyan, dikasih minum pagi, minum siang, minum sore, minum malam terserah. Bebas. Preferensi bebas. Oh. Tapi kalau tujuannya misalnya ingin menambah massa otot, memulihkan otot, biasanya minum susunya disarankan sesudah olahraga. Oh. Kalau minum susunya itu misalnya untuk relaksasi, supaya tidurnya lebih enak, lebih Malam. nyaman, minumnya malam sebelum tidur. Kalau misalnya untuk memberi rasa kenyang, misalnya itu minum di waktu pagi hari boleh. Oke,